Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam perjalanan sejarah yang penuh keindahan dan misteri, kisah cinta abadi antara Rama dan Sinta menjadi salah satu legenda yang telah menginspirasi budaya Indonesia selama berabad-abad. Meski berasal dari kisah epos India, Ramayana, nilai-nilai cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang ditampilkan Rama dan Sinta telah meresap dalam kehidupan dan seni budaya kita, termasuk dalam relief megah di Candi Prambanan. Bersiaplah untuk mengarungi kisah legendaris ini, menyelami makna mendalam di balik perjalanan asmara mereka yang penuh ujian. Kisah cinta Rama dan Sinta telah lama menjadi bagian dari budaya yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kisah Rama dan Sinta mendapatkan panggung istimewa melalui berbagai pertunjukan budaya. Di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, kisah mereka dipentaskan dalam sendera tari yang menampilkan drama dan tarian dengan latar keindahan candi. Sementara itu, pertunjukan tari kecak Ramayana secara rutin digelar di tepi pantai Uluwatu, Bali, di mana latar senja dan laut terbuka menambah nuansa romantis yang memukau para wisatawan. Cerita Ramayana sendiri telah menjadi populer di berbagai belahan dunia dan diterjemahkan ke dalam beragam bahasa. Berbagai interpretasi telah memperkaya cerita asli, menciptakan variasi yang beragam, namun tetap mempertahankan esensi dari kisah aslinya. Rama dikenal sebagai sosok pangeran yang dianggap sebagai titisan ketuhanan dengan sifat maskulin yang kuat. Ia merupakan pangeran dari kerajaan Kosala, kerajaan besar dan penuh kemakmuran. Nama Rama sendiri dianggap memiliki makna filosofis yang dalam. Suku kata Ra menggambarkan getaran energi positif, sementara Ma mewakili getaran energi negatif. Hal ini menjadikan Rama sebagai simbol keseimbangan dan harmoni universal. Sepanjang kisah Ramayana, Rama digambarkan sebagai tokoh yang selalu berpegang pada prinsip kebenaran dan kebajikan dalam semua tindakannya. Sinta, yang merupakan pasangan sejati Rama, adalah sosok putri yang penuh kebajikan. Sinta adalah perwujudan dari kecantikan, kesabaran, dan kebajikan duniawi yang mendalam. Pertemuan pertamanya dengan Rama dikisahkan sebagai cinta pada pandangan pertama, dan cintanya yang tulus selalu menggambarkan penyerahan diri kepada kehendak takdir. Sinta juga dianggap melambangkan kesuburan dan perubahan, menciptakan harmoni dalam kisah cinta epik ini yang telah menilhami berbagai bentuk seni di Nusantara. Dalam kisah yang penuh petualangan ini, kita diperkenalkan kepada Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Dewi Kosalya, lahirlah putra sulung, Sang Rama. Putra kedua, Bharata, lahir dari Dewi Kekayi, dan dari Dewi Sumitra, lahir 2 putra kembar, Lesmana dan Satugna. Keempat pangeran ini tidak hanya dikenal sebagai sosok yang tampan dan gagah, tetapi juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam seni perang. Suatu ketika, Resi Wiswamitra meminta bantuan Sang Rama untuk melindungi tempat pertapaan yang terletak di tengah hutan dari gangguan makhluk jahat, yaitu para raksasa. Setelah berdiskusi dengan Prabu Dasarata, Sang Rama dan Resi Wiswamitra berangkat menuju hutan dengan diiringi oleh Sang Lesmana. Selama perjalanan, mereka mendapatkan pelajaran spiritual yang mendalam dari Resi Wiswamitra. Di samping itu, Rama dan Lesmana tak henti-hentinya menghadapi dan mengalahkan para raksasa yang berusaha mengganggu upacara para pertapa. Dalam perjalanan mereka, ketika melewati negeri Mithila, Sang Rama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Prabu Janaka untuk memperebutkan hati Dewi Sinta, putri Sang Raja. Berkat keahlian dan ketekunannya, Rama berhasil memenangkan sayembara tersebut dan berhak meminang Dewi Sinta. Setelah meraih cintanya, Rama dan Lakshmana kembali pulang ke Ayodhya dengan membawa Dewi Sinta sebagai istri. Di sisi lain, Prabu Dasarata yang telah lanjut usia berniat menyerahkan tahta kepada Rama sebagai penerus kerajaan. Namun, atas permohonan Dewi Kekayi, yang merupakan permaisuri favoritnya, Sang Prabu harus menyerahkan tahta kepada Bharata dengan berat hati. Hal ini membuat Rama terpaksa meninggalkan kerajaan dan menjalani kehidupan pengembaraan di hutan selama 14 tahun, bersama dengan Sinta dan Lesmana.
Meskipun Bharata sangat menginginkan Rama sebagai raja, Rama memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan penyangkalan diri di tengah hutan. Sementara itu, di negeri Alenka, Prabu Rahwana, raja para raksasa, jatuh cinta pada Dewi Sinta. Ia beranggapan bahwa Sinta adalah titisan dari Dewi Widowati, yang selama ini menjadi impiannya. Dalam perjalanannya, ketika Rama, Sinta, dan Lesmana melewati hutan Dandaka, Rahwana mengawasi mereka dengan niat untuk menculik Sinta. Dengan liciknya, Rahwana mengubah salah satu hambanya, Marica, menjadi kijang kencana yang menawan, dengan harapan bisa memancing Rama untuk memburu kijang itu karena Sinta sangat menginginkannya. Begitu melihat keindahan kijang kencana itu, Sinta pun mendesak Rama untuk menangkapnya. Mengingat cinta dan pengorbanan untuk istrinya, Rama pun berusaha mengejar kijang tersebut, meninggalkan Sinta dan Lesmana menunggu. Seiring berjalannya waktu dan Rama belum kembali, Sinta mulai merasa khawatir. Ia pun meminta Lesmana untuk mencari Rama. Sebelum pergi, Lesmana menyiapkan perlindungan untuk Sinta dengan membuat lingkaran magis. Lingkaran ini berfungsi untuk melindungi Sinta agar tidak meninggalkan tempatnya, sehingga ia aman dari ancaman. Setelah Lesmana pergi, Rahwana pun memanfaatkan kesempatan untuk menculik Sinta. Namun, upayanya awalnya gagal karena lingkaran magis tersebut. Tidak menyerah, Rahwana menyamar sebagai seorang Brahmana tua dan mengelabui Sinta dengan harapan bisa mengambil hatinya. Saat Sinta dengan tulus memberikan sedekah, ia secara tidak sadar melanggar aturan lingkaran magis yang dibuat oleh Lesmana. Dengan cepat, Rahwana menangkap Sinta dan membawanya pergi ke istananya di Alenka. Dalam perjalanan itu, terjadi pertempuran dengan Jatayu, burung Garuda yang berusaha menyelamatkan Sinta. Jatayu mengenali Sinta sebagai putri Janaka dan teman baiknya. Namun, dalam pertempuran tersebut, Jatayu kalah melawan Rahwana. Di saat yang bersamaan, Rama akhirnya berhasil menembak kijang kencana tersebut, tetapi kijang itu berubah kembali menjadi Marica yang menyerangnya. Dalam pertarungan antara Rama dan Marica, Rama berhasil mengalahkan raksasa tersebut. Ketika Rama kembali, ia bersama Lesmana kembali ke tempat di mana Sinta ditinggalkan. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika tidak menemukan Sinta di sana. Dengan cemas, mereka memulai pencarian dan bertemu dengan Jatayu yang sudah terluka parah. Rama yang marah dan merasa bersalah mengira Jatayu adalah pelaku penculikan, namun Lesmana berhasil mencegahnya. Jatayu pun mengungkapkan bahwa yang menculik Sinta adalah Rahwana, dan setelah memberikan informasi tersebut, Jatayu menghembuskan napas terakhirnya. Tahu bahwa istrinya telah diculik, Rama segera mencari Rahwana ke kerajaan Alenka berdasarkan petunjuk dari Jatayu. Dalam perjalanan, Rama bertemu dengan Sugriwa, Raja Kiskendha, yang sedang terdesak oleh kakaknya, Subali. Setelah membantu Sugriwa merebut kembali kerajaannya, Sugriwa bersedia untuk bersekutu dengan Rama. Bersama dengan Hanuman, paman Sugriwa, dan ribuan pasukan kera, mereka menyiapkan rencana untuk menyerang Alenka dan menyelamatkan Dewi Sinta. Taman Argasoka adalah lokasi yang memiliki peranan penting dalam kisah Ramayana, menjadi tempat bagi Sinta saat menanti kepulangan suaminya, Rama. Di dalam taman ini, Sinta tidak sendiri. Ia ditemani oleh Trijata, yang merupakan keponakan Rahwana, Raja Alenka. Meskipun Trijata berusaha membantu Sinta menghadapi situasi sulitnya, ia juga memiliki niatan untuk membujuk Sinta agar mau menerima Rahwana sebagai suaminya. Rahwana, yang berulang kali memohon dan menekan Sinta untuk menerima cintanya, semakin merasa frustrasi karena Sinta terus menolak ajakannya. Ketidakpuasan Rahwana ini hampir mendorongnya untuk mengambil langkah ekstrim, yaitu membunuh Sinta, tetapi rencana ini dapat digagalkan oleh Trijata. Selama masa penantian yang penuh kesedihan ini, Sinta mendengar sebuah melodi merdu yang dinyanyikan oleh Hanuman, seekor kera putih yang secara diam-diam mengamatinya. Begitu menyadari kehadiran Hanuman, Sinta segera menyambutnya. Hanuman datang sebagai utusan dari Rama dengan membawa pesan penting.
Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Hanuman merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam mengenai kekuatan kerajaan Alenka. Untuk itu, ia menciptakan kerusuhan dengan merusak keindahan Taman Argasoka, yang pada akhirnya mengakibatkan ia tertangkap oleh Indrajit, putra Rahwana. Hanuman dibawa ke hadapan Rahwana dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun, dengan kecerdasannya, Hanuman berhasil melarikan diri dan bahkan membakar sebagian besar wilayah kerajaan Alenka sebelum melanjutkan perjalanan kembali kepada Rama untuk melaporkan segala kejadian dan situasi di Alenka. Setelah menerima laporan dari Hanuman, Rama memutuskan untuk menyerang Alenka dengan diiringi oleh pasukan kera yang dipimpin oleh Hanuman. Setibanya di istana Alenka, pertempuran pun meletus. Dalam pertempuran ini, Indrajit, yang memimpin pasukan Alenka, mengalami kekalahan dan tewas. Keberhasilan Rama membuat Rahwana terdesak, sehingga ia meminta bantuan kepada Kumbakarna, seorang raksasa bijaksana dan saudara Rahwana. Kumbakarna setuju untuk membantu, tetapi ia bukan melakukannya untuk membela tindakan angkara murka kakaknya. Ia berjuang demi bangsa dan negara Alenka. Sayangnya, dalam pertempuran tersebut, Kumbakarna juga tewas dengan gagah berani, menjadi pahlawan bagi bangsanya. Dengan gugurnya Kumbakarna, Rahwana harus menghadapi Rama sendirian. Pertempuran antara keduanya pun berlangsung sangat sengit. Meskipun Rahwana memiliki ajian Rawarontek yang membuatnya sulit dibunuh, karena ia tidak dapat mati selama tubuhnya tidak menyentuh tanah, akhirnya Rama berhasil mengenai Rahwana dengan panah pusakanya. Rahwana yang terluka mencoba melarikan diri tetapi berhasil dihimpit oleh Gunung Sumawana yang diangkat oleh Hanuman. Setelah melewati pertempuran yang sangat keras dan dengan kekalahan yang diderita pihak Alenka, Rama bebas memasuki istana untuk mencari Sinta, istrinya tercinta. Namun, ketika Rama akhirnya menemukan Sinta di Taman Argasoka, ia terpaksa menolak untuk menerimanya. Rama beranggapan bahwa Sinta telah ternoda selama berada di kerajaan Alenka. Sebagai buktinya, Rama meminta Sinta untuk melakukan ujian bakar diri sebagai tanda kesuciannya. Dengan bantuan Dewa Api, Sinta selamat dari kobaran api yang membuktikan bahwa ia masih suci. Menyaksikan kejadian itu, hati Rama pun tergerak dan dengan perasaan haru dan bahagia, ia menerima kembali Sinta. Kisah ini berakhir bahagia ketika Rama dan Sinta kembali ke istananya. Sementara Wibisana, saudara Rahwana yang memilih berpihak pada kebaikan, diangkat untuk memimpin kerajaan Alenka yang kini dalam keadaan baru. Taman Argasoka pun selamanya menjadi saksi bisu dari pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang mendalam antara Rama dan Sinta, yang melewati berbagai ujian demi meraih kebahagiaan abadi mereka. Ramayana adalah sebuah epik dari India yang ditulis oleh Valmiki, yang menyajikan kisah yang kaya akan karakter dan nilai-nilai moral. Berikut adalah beberapa tokoh utama dalam cerita Ramayana beserta karakteristik mereka. 1. Rama. Rama adalah putra Raja Dasarata dan Permaisuri Kosalya. Dalam kisah ini, Rama digambarkan sebagai sosok yang baik hati, bijaksana, patuh, dan sangat menghormati orang tuanya. Meskipun harus menghadapi pengusiran ke hutan akibat permintaan ibu tirinya, Kaikeyi, Rama tetap teguh dan bersikap sebagai pahlawan yang gagah berani, terutama dalam hal keterampilan bertarung dengan panah. 2. Sinta. Dewi Sinta, putri Raja Janaka dari negara Mantili, memiliki keindahan yang luar biasa dan merupakan simbol kesetiaan. Ia dipercaya sebagai inkarnasi dari Bathari Sri Widowati, istri Bathara Wisnu. Selain penampilannya yang menawan, Sinta dikenal sebagai wanita yang sopan santun dan memiliki pikiran serta hati yang suci. Sinta menjadi istri Rama setelah Rama berhasil mengangkat busur Dewa Siwa dalam sebuah sayembara. Dari pernikahannya dengan Rama, Sinta melahirkan 2 putra, Lawa dan Kusya. Ketika Sinta diculik oleh raksasa Rahwana, Rama meragukan kesuciannya, yang kemudian ia buktikan dengan melompat ke dalam api untuk membuktikan bahwa ia masih suci. 3. Laksamana. Laksamana, putra ketiga Raja Dasarata dari Permaisuri Sumitra, adalah sosok yang halus, setia,
dan tak kenal takut. Sejak kecil, Laksamana sangat dekat dengan Rama dan memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap saudaranya itu. Dia dianggap sebagai inkarnasi dari Bathara Suman yang merupakan pasangan Bathara Wisnu. Dengan setia, Laksamana menemani Rama dan Sinta selama masa pengasingan di hutan Dandaka. Ketika Sinta diculik oleh Prabu Dasamuka, Laksamana berjuang bersama Rama untuk menyelamatkannya. Dalam pertempuran besar melawan Alengka, ia berhasil menewaskan banyak musuh, termasuk Dewi Sarpakenaka dan Indrajit, adik serta putra kesayangan Rahwana. 4. Rahwana. Rahwana, yang juga dikenal sebagai Dasamuka, digambarkan sebagai raksasa yang angkara murka dan berambisi. Ia memiliki sifat kejam dan sangat kuat, dilengkapi dengan kemampuan luar biasa, seperti Aji Rawarontek dan Aji Pantasona. Rahwana berhasil menjadi Raja Alengka setelah menyingkirkan pamannya dan membunuh saudaranya, Prabu Danaraja. Karakter Rahwana seringkali dicirikan sebagai penganiaya yang tidak segan-segan berbuat jahat demi kepuasan diri sendiri. 5. Dasarata. Raja Dasarata adalah penguasa kerajaan Kosalya yang berpusat di Ayodhya dan juga merupakan ayah dari Rama. Karakter Dasarata digambarkan sebagai raja yang bijaksana, pemurah, dan selalu menepati janji, meskipun harus membuat keputusan sulit yang memengaruhi keluarganya. 6. Sumitra. Sumitra adalah istri ketiga dari Raja Dasarata, dengan karakter yang setia, baik hati, sabar, dan sopan santun. Ia dikenal sebagai sosok yang berbakti dan mendukung suaminya dalam segala hal. 7. Indrajit. Indrajit, yang juga dikenal dengan nama Meghananda, adalah putra Rahwana dan merupakan pewaris tahta Alengka. Dia adalah ksatria yang sangat sakti dan seringkali menjadi tantangan bagi tentara Rama berkat kekuatan dan kemampuannya dalam bertarung. Senjatanya yang terkenal, Nagapasa, mampu memanggil ribuan naga untuk menyerang musuh. Namun, Indrajit akhirnya tewas di tangan Laksamana dalam pertempuran besar. 8. Hanuman. Hanuman, yang digambarkan sebagai kera putih, memiliki kemampuan berbicara dan berperilaku layaknya manusia. Dia dikenal dengan berbagai nama, termasuk Anjanipura dan Bayudara. Hanuman adalah sosok yang berani, setia, dan cerdik. Ia berperan penting dalam membantu Rama dalam misinya untuk menyelamatkan Sinta. Akhirnya, Hanuman meninggal dan mencapai moksa di pertapaan Kendalisada. 9. Kumbakarna. Kumbakarna adalah saudara Rahwana yang dikenal sebagai raksasa yang tinggi dan menakutkan, tetapi memiliki sifat bijaksana dan seringkali menasihati Rahwana untuk mengubah perilakunya. Dia memiliki kelemahan, yaitu tidur selama 6 bulan, yang membuatnya tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dalam pertempuran, Kumbakarna membela tanah airnya Alengka, bukan hanya kakaknya, dan meskipun ia berperang melawan Rama, ia melakukannya tanpa permusuhan. 10. Wibisana. Wibisana adalah adik Rahwana yang dianggap sebagai tokoh protagonis dalam Ramayana. Dia adalah putra bungsu dari Resi Wisrawa dan memiliki karakter yang berbeda dari saudaranya yang lain. Wibisana dikenal sebagai raksasa yang baik, setia, dan selalu mengikuti jalan yang benar. Meskipun berasal dari keturunan raksasa, Wibisana memilih untuk mendukung Rama dan menentang tindakan kakaknya yang merugikan. Dalam epos Ramayana, hubungan antara karakter-karakter ini menggambarkan tema-tema utama seperti kesetiaan, pengorbanan, dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang moral dan etika kehidupan yang masih relevan hingga saat ini. Demikianlah kisah perjalanan cinta abadi antara Rama dan Sinta, sebuah legenda yang melampaui batas waktu dan budaya. Dari relief-relief megah di Candi Prambanan hingga seni pertunjukan di berbagai penjuru Nusantara, kisah mereka terus hidup, menginspirasi setiap generasi untuk memahami arti cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Terima kasih telah menyaksikan Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menjelajahi sejarah dan warisan Nusantara yang penuh keindahan. Sampai jumpa di kisah legendaris berikutnya.